Jumpa lagi dengan Kak Hana dalam ibadah anak online GKI Kota Wisata. Wah, kakak lihat adik-adik semua sudah bersemangat untuk mengikuti sekolah minggu hari ini ya. Tapi sebelumnya Kak Hana mau tanya, siapa yang selalu memelihara kita? Siapa? Ya benar, Allah selalu memelihara kita melalui papa mama dan orang-orang di sekitar kita. Allah berjanji untuk memelihara kita dan Allah selalu menepati janjinya. Pemeliharaan Allah sudah ada sejak dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Yuk adik-adik, kita ingat kembali cerita-cerita Alkitab minggu-minggu yang lalu untuk melihat kasih dan pemeliharaan Allah kepada manusia, kita semua. Pada mulanya, Tuhan menciptakan langit dan bumi beserta segala sesuatu. Lahirlah dunia baru yang semarak. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan sempurna dan indah. Itu menunjukkan hikmat, kebaikan, dan kemahakuasaannya. Tuhan menciptakan alam semesta. Tuhan menciptakan dunia dan isinya. Dia ciptakan terang, Dia ciptakan langit, Dia ciptakan daratan dan lautan. Semua tanaman, bintang dan matahari, semua binatang dan manusia. Yuk kita nyanyi sekali lagi. Tuhan menciptakan alam semesta. Tuhan menciptakan
dunia dan isinya. Dia ciptakan terang, Dia ciptakan langit, Dia ciptakan daratan dan lautan. Semua tanaman, bintang dan matahari, semua binatang dan manusia. Dia ciptakan terang, Dia ciptakan langit, Dia ciptakan daratan dan lautan. Semua tanaman, bintang dan matahari, semua binatang dan manusia. Semua binatang dan manusia. Semua binatang dan manusia. Semuanya adalah ciptaan Allah. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah juga menciptakan Adam dan Hawa. Awalnya mereka taat kepada Allah, tetapi kemudian mereka tidak taat kepada Allah dengan apa adik-adik? Dengan memakan buah yang dilarang oleh Allah, sehingga mereka keluar dari taman yang indah itu. Tetapi Allah tetap mengasihi Adam dan Hawa dengan mengirimkan anaknya Tuhan Yesus untuk menyelamatkan Adam dan Hawa dari dosa. Tidak hanya Adam dan Hawa adik-adik yang dikasihi oleh Allah, ada banyak cerita tentang janji dan kasih Allah kepada anak-anaknya. Yuk adik-adik, mari bersama-sama kita mengingat lagi akan kasih dan janji-janji Allah dari cerita-cerita sekolah minggu sebelumnya ya adik-adik. Tapi sebelum itu kita berdoa bersama-sama ya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih kami boleh beribadah bersama lagi, walau secara online di rumah kami masing-masing. Berkatilah ibadah kami ya Tuhan. Amin. Adik-adik, coba lihat itu. Itu ada apa? Wah, itu ada baterai ya. Kapalnya besar sekali adik-adik. Siapa yang buat kapal itu? Iya benar, Bapak Nuh. Allah menyelamatkan Bapak Nuh, keluarganya, dan banyak binatang dari air bah dengan bahtera. Allah memelihara Bapak Nuh dan dunia ciptaannya. Mazmur 53 ayat 4. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak.
dengar cerita tentang kasih Allah kepada Adam dan Hawa dan juga kepada Bapak Nuh. Nah, ceritanya dari mana adik-adik? Iya benar, dari Alkitab. Alkitab adalah bukunya Tuhan. Alkitab buku yang istimewa karena berisi tentang firman Tuhan dan janji-janji Allah. Alkitab bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab buku kesayangan. Kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih dan penyertaan-Mu. Tuhan, tolonglah kami untuk dapat lebih mengerti cerita firman Tuhan yang disampaikan. Amin. Yuk adik-adik, mari kita ke rumah Bapak Abraham dan Ibu Sarah. Yuk, yuk, yuk. Adik-adik, lihat, Bapak Abraham dan Ibu Sarah mempunyai seorang anak laki-laki, yaitu Ishak. Allah menepati janjinya kepada Bapak Abraham. Satu demi satu, keluarga Bapak Abraham bertambah banyak. Dari Bapak Abraham, Ishak, Yakub, dan menjadi keluarga yang besar. Dari keluarga besar Bapak Abraham akan lahir Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah anak Allah yang dijanjikan. Allah memelihara Abraham, Sarah, Ishak, dan Yakub. Nah, Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yuk kita nyanyi sama-sama. Lagu tadi berkata bahwa janji Allah itu teruji. Allah sudah membuktikan bahwa Ia selalu menepati janji-janjinya. Allah tidak pernah berbohong adik-adik. Adik-adik, sekarang kita ke istana yuk. Yuk adik-adik yuk. Adik-adik, itu siapa ya adik-adik? Wah, itu Yusuf dan saudara-saudaranya. Mereka adalah anak-anak Bapak Yakub. Allah selalu menepati janji-janjinya dengan selalu menolong Yusuf dan memakai Yusuf untuk menyimpan makanan yang banyak dan menyelamatkan keluarganya. Allah memelihara Yusuf dan keluarganya. Mazmur 30 ayat 11b. Tuhan, jadilah penolongku. Adik-adik, dari cerita Alkitab kita melihat bahwa Allah selalu menepati janji-janjinya untuk memelihara dan menyelamatkan Adam dan Hawa. Allah menyelamatkan Bapak Nuh dan keluarganya. Allah memelihara Abraham
dan Ibu Sarah, Allah juga menyelamatkan Yusuf. Allah juga mengirimkan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kita. Tuhan Yesus mati untuk menghapus dosa-dosa kita semua, adik-adik. Alkisah, hiduplah raja dan ratu dari kerajaan Bellevue. Mereka bernama Raja Ja dan Ratu Yu. Selama hidup, mereka selalu mencari makna sukacita. Pencarian akan makna sukacita membuat mereka memberikan sayembara bagi orang-orang yang bisa memberikan arti sukacita kepada mereka. Siapapun yang bisa memberikannya, maka akan ada penghargaan bagi mereka yang berhasil. Istriku, sudah lama kita mencari makna sukacita. Tapi sukacita yang kita dapat, sukacita yang sifatnya sementara. Tidak ada yang bisa memberikan ketenangan. Benar suamiku, sukacita yang ada hanya sementara. Kita pas lagi liburan, kita enak-enak. Saya ngelihat saldo, habisnya banyak sekali. Selain itu, ketika kita makan enak, kenyang, wow, besoknya nimbang, timbangannya sedih. Susah ya mencari sukacita. Benar istriku. Di luar itu banyak tawaran-tawaran untuk mendatangkan sukacita. Tapi semuanya bersifat sementara. Tapi saya ingat ada satu nubuat tentang sukacita. Apa itu? Satu nubuat itu mengatakan di bawah bintang yang terang ada sukacita yang sejati. Wow. Saya punya ide nih. Bagaimana kalau kita mengadakan sayembara bagi mereka yang bisa datang ke tempat itu dan kembali ke sini menceritakan apa yang ada di bawah bintang terang itu akan mendapatkan penghargaan khusus dari Kerajaan Bellevue. Wow, ide brilian. Sungguh tak sia-sia aku menjadi istrimu. Sebab, kata pepatah, di balik suami yang cerdas, ada istri yang lebih cerdas. Setuju. Selamat datang kepada kalian semua. Pada saat ini, saya akan memberikan sayembara kepada kalian semua untuk mencari makna sukacita yang benar. Pada saat ini, saya dan Ratu Yu sedang mencari makna sukacita yang sesungguhnya. Kemarin,
Raja Jia melihat bintang yang sangat terang di suatu tempat. Kata nubuat, di bawah bintang itulah ada sukacita yang besar. Oleh karena itu, Kerajaan Bellevue akan mengadakan Sayembara. Bagi kalian yang bisa ke tempat itu dan kembali lagi ke sini, kemudian menceritakan apa saja yang terjadi di bawah bintang yang terang itu, akan mendapatkan penghargaan khusus dari Kerajaan Bellevue. Apakah kalian siap? Sebelum melakukan perjalanan ini, ada baiknya kita tetap berjaga-jaga dan berdoa. Baiklah, selamat melakukan perjalanan iman ini. Siapa sih dia? Iya, siapa dia? Aku jadi bingung. Aku juga bingung. Aku lebih bingung. Ada apa ini? Ada apa ini? Ih, kok semuanya bingung ya? Tadi dia ngomong apa? Terus buat siapa? Aku nggak tahu. Iya, aku juga nggak tahu. Halo adik-adik sekolah minggu. Pada bingung ya? Yuk kita temukan jawabannya di dalam Zoom kelas kita. Kakak tunggu ya di Zoom kelas kita hari ini. Catat jamnya. Adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Norma. Hari ini kita mau buat aktivitasnya berbeda loh. Kita mau bikin aktivitasnya dalam bentuk permainan. Nah, hari ini kakak akan mengajak adik-adik untuk membuat aktivitas mencocokkan gambar. Nah, adik-adik, kita akan mulai permainannya ya. Kita akan mencocokkan gambar yang di sebelah kiri dengan gambar yang di sebelah kanan. Kita mulai adik-adik. Gambar yang paling atas ada gambar Bapak Adam dan Ibu Hawa. Nah adik-adik, kalau dengar cerita Bapak Adam dan Hawa, itu biasanya berhubungan dengan gambar yang di sebelah kanan apa ya adik-adik ya? Apakah Bahtera? Bukan. Apakah adik bayi? Bukan juga. Lalu gambar apa ya adik-adik? Apakah pohon buah pengetahuan? Iya, betul. Yuk, kalau benar kita tarik garisnya adik-adik. Yeay. Sekarang gambar yang di bawahnya. Itu adalah gambar Bapak Nuh. Kalau ada Bapak Nuh, ceritanya bagaimana adik-adik? Waktu itu Bapak Nuh diselamatkan Tuhan. Bapak Nuh dan keluarganya diminta Tuhan untuk masuk ke dalam bahtera. Mana gambar bahteranya adik-adik? Nah, Bapak Nuh dan bahtera adalah pasangan gambar yang cocok. Sekarang ada gambar Bapak Abraham dan Ibu Sarah. Bapak Abraham dan Ibu Sarah. Waktu itu Tuhan menjanjikan apa ya untuk Bapak Abraham dan Ibu Sarah? Betul sekali. Tuhan menjanjikan akan menganugerahkan seorang anak
Yuk kita tarik garisnya adik-adik. Nah, gambar berikutnya adalah gambar Yusuf. Yusuf, waktu itu dia masih pakai pakaian yang biasa saja adik-adik. Karena dia belum menjadi penguasa di Mesir. Tuhan menyelamatkan Yusuf dan menjadi penguasa di Mesir. Mana yang gambarnya Yusuf menjadi penguasa di Mesir? Iya, betul sekali. Ih, adik-adik pinter ya. Gambar yang terakhir. Gambar Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah menyelamatkan manusia dengan mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Nah, selesai deh adik-adik. Semuanya hebat-hebat ya. 100 buat adik-adik. Pasti adik-adik rajin sekolah minggu sehingga jawabannya semuanya benar. Nah, adik-adik, selesai ya permainan kita hari ini. Nah, bagaimana adik-adik? Seru ya permainan kita tadi? Nah, adik-adik, gambar yang tadi kakak sudah kirimkan di grup orang tua. Kalau adik-adik mau mengerjakan sendiri di rumah, boleh minta tolong papa dan mama supaya gambarnya di print ya. Dan nanti adik-adik tinggal gunakan pensil warna atau pensil biasa juga boleh. Adik-adik akan tarik garis ya dari gambar yang di sebelah kiri dengan gambar yang sesuai di sebelah kanan. Jadi adik-adik bisa melakukan aktivitasnya sendiri lagi di rumah. Oke adik-adik, sampai jumpa. Sekarang saatnya kita mengumpulkan persembahan kita. Siapkan persembahan adik-adik dan dimasukkan ke dalam celengan persembahan atau ke dalam amplop yang telah disediakan papa dan mama. Nanti minta tolong sama papa atau mama untuk mentransfer persembahan adik-adik ke rekening gereja. Di sini aku bawa persembahan hidupku semua. Berapa nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang tak Kau mintakan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Adik-adik, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-berkat-Mu. Saat ini kami bawa persembahan kami. Terimalah dan berkatilah ya Tuhan. Amin. Adik-adik, dari cerita Alkitab kita mengetahui bahwa Allah selalu menyertai dan memelihara kita. Janji Allah untuk selalu menyertai dan memelihara kita selalu ditepatin. Allah sangat sayang kepada manusia, kita semua. Allah sayang kepadaku yang kecil ini. Yesus sayang padaku.
Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah menyelesaikan ibadah anak hari ini. Terima kasih atas kasih dan pemeliharaan yang Tuhan berikan untuk kami. Ajar kami untuk selalu percaya akan janji-Mu ya Tuhan. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Adik-adik ingat ya, janji Allah untuk selalu memelihara kita. Allah menyertai dan memelihara kita di saat kita sehat, sakit, senang, maupun saat kita sedih. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah mengirimkan putranya, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan dosa kita, sehingga kita dapat terus dekat dengan Allah. Sampai jumpa minggu depan ya. Dadah. Selesailah